Jenazah dosen muda berinisial DLL 35 tahun sudah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Karyadi Semarang pada Selasa 18 November 2025 kemarin. Tubuh perempuan yang mengajar di Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Semarang ini terpaksa diautopsi karena kematiannya masih diliputi dengan kejanggalan. Hasil autopsi yang diperoleh keluarga secara lisan dari pihak rumah sakit menyebutkan bahwa tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun korban ini disebut melakukan aktivitas berat sehingga jantungnya pecah sebelum meninggal dunia dengan kondisi telanjang di sebuah kamar nomor 210 kos hotel atau kostel Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang pada Senin 17 November lalu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yaitu rekan Iwan Arifianto. Baik rekan Iwan, bisa dilaporkan rekan Iwan, apakah ada update dari kasus kematian dosen muda UNTAK ini yang ditemukan dalam kondisi telanjang di hotel? Apakah hasil autopsi sudah keluar, Kak? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribunnews bisa kami sampaikan hasil update untuk otopsi jenazah dosen muda perempuan berinisial DLL usia 35 tahun saat ini. Proses autopsi sudah selesai. Kami tadi sudah melakukan konfirmasi kepada kerabat korban namanya Bu Tiwi seperti itu yang merupakan bude dari korban ini. Nah, keluarga atau kerabat korban sudah mendapatkan hasil autopsi, tapi masih secara lisan dari dokter yang melakukan autopsi terhadap jenazah korban. Nah, dari hasil autopsi lisan yang diterima keluarga, benar yang tadi disampaikan oleh Arin bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh korban. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa korban mengalami jantung pecah seperti itu karena ada aktivitas berat yang dilakukan oleh korban sebelum ditemukan meninggal dalam kondisi telanjang. Nah, hal itu menjadi semacam kecurigaan tersendiri bagi keluarga korban. Aktivitas apa sehingga korban mengalami jantung pecah hingga mengakibatkan meninggal? Dugaannya kan seperti itu. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi keluarga korban. Nah, di satu sisi korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tersebut, kondisi telanjang seperti itu, bersama seorang polisi berpangkat AKBP berinisial B yang bertugas di Polda Jateng. Nah, keluarga menginginkan kepada kepolisian untuk menguak atau merangkai peristiwa ini menjadi semacam penjelasan. Mereka meminta penjelasan kenapa ada polisi berinisial B ini yang ada di lokasi kejadian. Apakah aktivitas berat itu dilakukan dengan polisi berpangkat B atau seperti apa? Nah, saksi kunci ini yang keluarga kejar atau keluarga desak kepada kepolisian untuk dijelaskan kepada keluarga. Kemudian hal yang sama diungkapkan juga oleh perwakilan mahasiswa UNTAK ya yang tadi menggeruduk ke Polda Jateng bernama Franz. Dia mengatakan bahwa mahasiswa juga mendapatkan informasi serupa yang didapatkan oleh keluarga. Mereka memperoleh informasi bahwa dosen mereka itu memang memiliki penyakit hipertensi seperti itu, namun kenapa bisa sampai jantung pecah dan dalam kondisi meninggal dunia dalam kondisi telanjang ya, itu juga menjadi pertanyaan bagi mahasiswa. Namun hasil autopsi lisan ini belum bisa kami rincikan lebih jauh karena dari pihak kepolisian sendiri meminta kami belum bisa menjelaskan secara detail. Kami tadi sudah menghubungi kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena. Dia mengatakan bahwa hasil autopsi secara resmi belum keluar atau hasil otopsi secara dokumen itu belum keluar sehingga dia tidak bisa memberikan informasi lebih jauh. Hal yang sama dilaporkan juga kepada Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrim Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio yang mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait penyebab kematian dosen perempuan berinisial DLL ini. Dia masih mengacu kepada hasil otopsi yang nanti akan diberikan kepada polisi. Dan sejauh ini polisi belum menerima hasil dokumen resmi hasil otopsi tersebut. Begitu rekan Arin. Baik rekan, untuk selanjutnya apa alasan pihak kepolisian ini baru memberikan informasi jenazah ini sudah ditemukan sejak subuh? Dan apakah benar sejumlah barang korban ini dilaporkan hilang, rekan Iwan?
Ya, yang disebutkan Arin tadi dan pemirsa Tribunnews perlu diketahui itu adalah bagian-bagian dari kejanggalan yang dialami oleh keluarga korban seperti itu. Keluarga korban curiga kenapa kematian korban dikabarkan kepada keluarga rentang waktunya cukup jauh. Kejadian dini hari meninggal korban seperti itu, masih petang kayak gitu, dilaporkan pada sore hari menjelang maghrib. Nah, ini kan jeda waktunya cukup jauh. Nah, padahal di lokasi kejadian itu ada polisi, ada polisi. Nah, polisi ini kan seharusnya dengan akses yang dia miliki seharusnya bisa melaporkan kasus ini dengan cepat seperti itu. Apalagi korban secara identitas, kemudian secara ini ya nomor telepon dan lain sebagainya cukup jelas sehingga cukup mudah bagi kepolisian untuk mengabarkan ke kampus maupun ke keluarga dengan cepat. Nah, jeda waktu yang lama ini menjadi semacam pertanyaan bagi keluarga maupun para mahasiswa Untak yang melakukan aksi tadi sore yang menuntut transparansi kasus kematian dosen muda ini. Kemudian tadi benar yang disebutkan Arin, para mahasiswa juga mendapatkan informasi ada sejumlah barang-barang pribadi milik korban hilang selepas kejadian. Nah, itu juga mahasiswa mendesak kepada polisi, kenapa barang-barang ini bisa hilang? Karena ditakutkan mahasiswa ketika barang-barang pribadi korban ini hilang akan memutus rantai untuk terkuaknya kasus kematian yang dialami oleh korban DLL ini. Nah, kami juga sudah mengonfirmasi kepada kepolisian terkait dua hal tadi itu, soal jeda waktu dan soal barang pribadi yang hilang. Nah, polisi soal jeda waktu, mereka juga masih kebingungan. Sebenarnya ini kok jeda waktunya lama. Nah, ini mereka juga masih akan melakukan pemeriksaan terhadap AKBP B ini. Kenapa dia melaporkan kasusnya agak jeda waktunya agak lambat seperti itu. Kemudian yang kedua soal ini ya barang pribadi korban yang hilang, polisi memastikan tidak ada barang pribadi korban yang hilang. Semua barang pribadi korban sudah diamankan termasuk handphone dan lain sebagainya. Nah, polisi dalam mengurai kasus ini juga nanti akan meminta handphone korban, maaf kami ralat handphone ini ya AKBP ini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih jeda waktu yang agak lama ini bisa terkuak, dan mereka juga akan memeriksa ini ya ahli psikologi supaya mengetahui bagaimana alur pikiran AKBP ini bisa lama melaporkan kasus kematian yang dialami oleh korban. Begitu rekan Arin. Oke, baik rekan. Untuk selanjutnya bagaimana nasib dari AKBP B ini yang sempat dicurigai setelah menjadi saksi kunci yang pertama kali menemukan korban tewas di kamar hotelnya? Ya, rekan Arin dan pemirsa Tribunnews, kejadian ini terjadi pada Senin 17 November 2025 pagi seperti itu. Nah, setelah pihak bidang profesi dan pengamanan, Bidpropam Polda Jateng mengetahuinya baru Selasa tanggal 18 November 2025. Nah, setelah Bidpropam mengetahui kasus ini, akhirnya AKBPB ini langsung diciduk oleh penyidik Bidpropam. Nah, saat ini AKBPB ini masih dalam pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian. Dia masih dimintai keterangan, dia masih menjalani pemeriksaan, dan dia masih menjalani penyelidikan lebih mendalam oleh penyidik Bidpropam. Tadi kami juga sudah mengobrol dengan Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Saiful Anwar. Dia mengaku ketika hasil penyelidikan ini sudah selesai, penyelidikan dalam hal ini khususnya ini ya AKBPB ini, ketika ada temuan pelanggaran etik atau pelanggaran pidana nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Begitu rekan Arin. Oke, baik. Untuk terakhir rekan, ini apakah ada tanggapan baru dari pihak keluarga ataupun alumni Untak atas fakta baru ini? Karena sebelumnya sempat ada kabar kalau ratusan mahasiswa juga menggeruduk kantor polisi. Apa benar, Kak? Ya, benar Arin. Tadi sore sekitar pukul 15.00 mahasiswa menggeruduk Polda Jateng. Ratusan mahasiswa seperti itu dengan mengendarai pick up dan puluhan motor seperti itu ya. Mereka mendatangi Polda Jateng untuk mempertanyakan mengapa kasus kematian dosen mereka belum juga dikuak secara gamblang seperti itu. Nah, para mahasiswa atau ratusan mahasiswa yang terlibat aksi ini adalah bekas ini ya, mohon maaf bukan bekas ya, maksudnya adalah mahasiswa pernah diajar oleh almarhumah maupun yang sedang diajar oleh almarhumah. Nah, almarhum ini dosen muda perempuan berinisial DLL ini merupakan dosen hukum pidana. Jadi dia, para mahasiswa yang terlibat tadi mayoritas adalah anak FISIP seperti itu. Nah, mereka datang ke Polda Jateng untuk mempertanyakan hal itu. Kemudian mereka melakukan orasi dan kemudian melakukan
aksi teatrikal untuk mengenang kematian almarhumah. Nah, setelah mereka melakukan aksi, mereka kemudian diajak oleh beberapa pejabat utama Polda Jateng untuk beraudiensi. Nah, dalam audiensi itu mahasiswa kemudian memaparkan beberapa kejanggalan yang mereka sampaikan. Nah, kejanggalannya itu ya tadi itu ya, soal jeda waktu yang lama, kemudian barang bukti korban yang hilang, dan hasil otopsi korban yang harus segera diumumkan kepada polisi, kemudian korelasi hubungan antara AKBP ini dengan korban. Nah, itu yang hasil update yang tadi diungkapkan oleh mahasiswa. Nah, sementara itu untuk keluarga korban, tadi kita sudah berbincang pada sore hari tadi dengan salah satu keluarga korban. Nah, keluarga korban ini menyatakan masih sama ya dengan sebelumnya, bahwa mereka mendesak kepolisian untuk menguak hubungan polisi AKBP B ini dengan korban, karena penyebab kematian korban, keluarga meyakini ini tidak tunggal ya, atau ada penyebab lain yang bisa jadi berhubungan dengan AKBP B ini. Nah, keluarga mendesak polisi untuk menguak hubungan atau korelasi itu. Kemudian keluarga juga mempertanyakan kok bisa korban ini bisa satu kakak atau satu keluarga dengan AKBP B ini. Kemudian keluarga juga tadi sudah mengecek ke kantor dinas pencatatan penduduk di sekitar mereka ya, dan mereka memastikan bahwa sebenarnya korban ini masih tercatat sebagai warga Purwokerto, tetap Purwokerto di Jawa Tengah ya. Tapi kenapa korban bisa memiliki identitas ganda, bisa menjadi warga Kota Semarang dengan begitu mudah. Nah, ini kan kalau ini warga biasa mungkin agak kesulitan ya, tapi kenapa korban ini kok bisa cepat bisa memiliki dua identitas seperti itu. Nah, ini menjadi kecurigaan keluarga korban dan mendesak kepolisian agar menangani kasus ini dengan terbuka, transparan, dan akuntabel. Begitu rekan Arin. Oke, baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali, Kak. Gambaran kasusnya ini perkembangannya seperti apa, Pak? Kan ditarik Polda, Pak, ya, dari Tabes, Pak. Ya, kami telah melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan pihak Polrestabes dan Polsek yang awal menangani, dan hari ini untuk terkait dengan kasus ini sudah kami lakukan penanganan di tingkat Polda. Kemudian kasus ini memang masih dalam proses penyelidikan. Kami bekerja untuk mencari alat bukti apakah ini ada unsur pidana ataupun tidak. Kak, kalau hasil otopsi dari Karyadi sama Polrestabes Semarang, apakah sudah keluar atau belum, Pak? Saya belum mendapatkan hasil otopsi, ya, sudah tulis. Nanti kalau sudah mendapatkan akan kita minta keterangan dokter tersebut sesuai dengan hasil yang telah diberikan. Kalau mungkin laporan dari pertama dari kondisi tubuh korban itu sendiri, apakah ada luka-luka atau mungkin seperti apa, Pak? Bisa sedikit dijelaskan, Pak? Nanti kita lihat. Ya, saya tidak bisa menyatakan bahwa A, B, C, nanti biar dokter yang menyatakan. Pak, terkait dengan kegiatan ada audiensi dari mahasiswa atau murid ya, atau murid itu mahasiswa dari korban lah. Nah, ini sendiri Polda menanggapinya seperti apa? Itu Pak Kabit masih terus. Oke. Pak tadi untuk ada oknum ke anggota tadi gimana, Pak? Untuk saat ini statusnya gimana? Statusnya masih dalam klarifikasi ya. Kami belum bisa menentukan apakah ini ada perbuatan pidana atau tidak. Masih berproses ya. Terkait kakak, Pak? Untuk keluarga, hubungan dengan korbannya, Pak? Bagaimana? Hubungan antara sedang saksi dengan kami korban. dalami, ada beberapa momen memang yang sambutan bersama dengan korban. Tapi sedang kami dalami bagaimana hubungan sebenarnya antara mereka ini. Pak, jadi korban telanjang itu bukan karena kekerasan. Nanti kita lihat hasil daripada otopsi, hasil bagaimana nanti akan terlihat. Itu termasuk yang satu kakak juga sedang didalami, Pak? Ya? Yang satu kakak itu, Pak? Ini yang baru kami tahu. Silakan kalau mau ada informasi, tadi baru disampaikan sama teman dari mahasiswa, kami akan dalami itu. Posisinya saat ini AKBP B itu ditahan atau maksudnya di Polda, apakah sedang ditahan atau seperti apa, Pak, prosesnya? Diamankan propam. Diamankan propam. Saat ini dalam proses pemeriksaan propam. Itu sejak kapan, Pak Kabit? Kemarin. Sejak kemarin ya? Ya, Pak Kabit,
Polda Jawa Tengah sangat klik ya, cut. Ya, oke, mulai. Polda Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan adik-adik mahasiswa dari UNTAD yang ingin menanyakan tentang perkembangan progres peristiwa meninggalnya almarhumah. Dan oleh karena itu, kami dari Polda menerima audien tersebut dan menjelaskan tentang penanganan yang telah kita lakukan, baik yang dilakukan oleh reserse, khususnya dari Polrestabes dan Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan dari pihak Propam Jawa Tengah. Dan hari ini kita mendapatkan suatu kesimpulan bersama bahwa rekan-rekan dari adik mahasiswa menaruh harapan kepada penyidik, khususnya polisi, untuk mengungkap kasus ini, dan mereka percaya kepada pihak kepolisian untuk dapat mengungkap permasalahan ini. Dan kita ini menjadi suatu tantangan, dukungan moral dan semangat bagi penyidik untuk mengungkap kasus ini betul-betul transparan, profesional dan akuntabel. Demikian. Pak, dari pihak keluarga apa sudah ada yang dimintai keterangan juga, Pak? Terkait belum ada ya? Sedang dikomunikasikan untuk yang bersangkutan. Kalau total mungkin saksi yang sudah diperiksa dari kepolisian atau penyidik berapa, Pak? Ya, sudah ada beberapa orang yang terkait pada di lokasi. Semua pihak yang ada di lokasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.